Baik, kita akan lanjutkan materi sebelumnya tentang sifat koligatif larutan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat koligatif larutan untuk sub materi 1 dan 2. Sekarang kita akan bahas sub materi 3, 4, dan 5, yaitu tentang kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, kita bahas yang pertama, kenaikan titik didih. Adanya zat terlarut pada suatu larutan tidak hanya mempengaruhi tekanan uap saja, tetapi juga mempengaruhi titik didih dan titik beku suatu larutan. Penambahan suatu zat terlarut non-elektrolit, misalnya gula, ke dalam pelarut air hingga terbentuk larutan gula akan menyebabkan titik didih larutan gula lebih tinggi daripada titik didih air. Nah, ilustrasinya seperti gambar berikut. Ini adalah tekanan uap. Nah, terus ada suhu, ada kenaikan titik didih larutan. Ini untuk secara umum ya. Titik didih sendiri, titik didih itu adalah suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan uap sama dengan tekanan udara luar. Nah, itu titik didih. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta Tb. Untuk lebih lanjut kita pahami materi berikut ini. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal yang disimbolkan dengan Kb, berarti ini tetapan kenaikan titik didih ya, dengan konsentrasi molal atau M dari larutan yang dinyatakan sebagai berikut. Delta Tb ini adalah kenaikan titik didih larutan sama dengan tetapan kenaikan titik didih dikali dengan molal. Molal ini ingat ya, molalitas yang kemarin, ini pembelajaran sebelumnya ada molalitas. Nah, karena molalitas ini rumusnya N per N dikali 1000 per P, di mana N ini adalah mol ya, massa per mR dikali 1000 per P, maka rumus kenaikan titik didih ini bisa juga kita gunakan Kb dikali N, kita ubah ya jadi ini N dikali 1000 per P, di mana N ini adalah massa per mR, bisa juga ini W per mR, nanti tergantung yang diketahui oleh soalnya. Dimana delta Tb itu kenaikan titik didih. Ingat ya, delta ini adalah kenaikan ya atau penurunan, ini selisih intinya. Delta Tb kenaikan titik didih, Kb ini tetapan kenaikan titik didih, N-nya itu jumlah mol, dan P adalah massa pelarut. Itu yang harus diingat. Selanjutnya, titik didih larutan ini merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Misalnya tadi larutan gula ya, berarti ini titik didih larutan gula itu sama dengan titik didih air murni ditambah titik didih larutan, ini titik didih larutan ya, ditambah dengan kenaikan titik didihnya. Oke, selanjutnya nanti mungkin akan lebih paham ketika ke contoh soal. Nah, ini adalah beberapa zat pelarut. Ada air, benzena, kamfer, karbon tetraklorida, sampai ke asam asetat. Nah, ini memiliki tetapan kenaikan titik didih. Yang pertama air 0,52, kemudian benzena 2,53, dan asam asetat itu 3,07. Ini bisa dilihat ya, besar tetapan kenaikan titik didih ini sebanyak 1 molal zat larutan ya, bergantung pada molalitasnya. Misalkan nilai Kb air itu adalah 0,52, nilai tetapan kenaikan titik didihnya 0,52 untuk 1 molal. Nah, artinya jika di dalam air ini terlarut sebanyak 1 molal zat apa saja, entah itu gula, garam, dan selainnya, maka titik didihnya nanti akan naik sebanyak 0,52 jika zat yang terlarut itu 1 molal. Jika dia 2 molal,
Berarti ini kita kali 2, 0,52 kali 2 itu 1,04 derajat Celcius. Nah, jika zat yang terlarut itu cuma 0,5, artinya setengah molar, maka ini juga kita bagi 2. Dan hasilnya adalah 0,26 derajat Celcius. Dan seterusnya, ini berlaku kelipatannya ya. Nah, coba perhatikan hubungan antara tiap kolom pada tabel ini. Ini beberapa contoh yang lainnya juga. Ada air, benzena, kloroform, dan zat apa saja. Ini kita misalkan dengan zat X. Tadi air ini titik didihnya 100 derajat Celcius. Kemudian tetapan kenaikan titik didihnya 0,52. Nah, untuk 1 mol kenaikan titik didihnya 0,52 dan titik didih larutannya adalah 100,52 derajat Celcius. Ini bukan TB ya, ini lebih tepatnya TB0. Artinya ini titik didih larutan murni sebelum dicampurkan. Begitu juga untuk benzena dan kloroform. Artinya di sini untuk menghitung kenaikan titik didih, kita harus cari molal dulu, baru kita kalikan dengan nilai tetapan kenaikan titik didihnya. Maka baru kita peroleh kenaikan titik didih. Nah, selanjutnya ada yang namanya penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TF. Nah, delta TF ini, seperti halnya kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan sebanding juga dengan hasil kali antara kemolalan larutan dengan tetapan penurunan titik beku yang dinyatakan dengan delta TF sama dengan KF dikali M. Sama ya, cuman beda simbol. Ini F ini untuk penurunan titik beku, delta TB untuk kenaikan titik didih. Karena M ini tadi adalah N dikali 1000 per P, maka juga berlaku ini pada penurunan titik beku. Nah, dimana yang berbeda cuma delta TF ya, penurunan titik beku, dan KF-nya itu tetapan penurunan titik beku. Kalau tadi KB tetapan kenaikan titik didih. Cuman perbedaan beberapa simbol saja. Selanjutnya kita bahas tentang tekanan osmosis. Apabila dua jenis larutan yang berbeda kemolarannya dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable, akan mengakibatkan terjadinya aliran molekul-molekul pelarut dari larutan yang lebih encer ke dalam larutan yang lebih pekat. Akibat aliran molekul pelarut ke larutan yang lebih pekat, akan terjadi perbedaan tekanan pada membran. Hal inilah yang menyebabkan ketinggian larutan yang lebih pekat naik. Nah, guna mencegah osmosis tersebut, harus diberikan suatu tekanan pada permukaan larutan. Tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari pelarut murni menuju larutan disebut dengan tekanan osmosis. Contohnya misalnya pada cairan infus. Cairan infus akan dimasukkan ke dalam darah kita itu melalui tangan. Nah, untuk mencegah terjadinya kerusakan sel-sel darah manusia, maka cairan infus ini harus isotonik dengan cairan intrasel agar terjadi osmosis, baik ke dalam maupun keluar sel darah. Tekanan osmosis ini disimbolkan dengan Pi. Nah, peristiwa bergeraknya partikel, molekul, atau ion dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi-permeable, inilah yang disebut dengan osmosis. Ini secara ringkasnya seperti ini ya. Selanjutnya ini berdasarkan menurut Jacobus Hendrikus van Helmont itu pada tahun 1852 sampai 1911, pada larutan ideal berlaku hukum gas ideal, sehingga berlaku persamaan gas ideal dengan tekanan. Tekanannya dapat dituliskan sebagai berikut. Ini rumusnya ya, N dikali R dikali T per V. Nah,
Kita ingat lagi N per V ini adalah rumus dari molaritas. Molaritas itu disimbolkan dengan huruf M besar. Nah, begini. Jika tekanan osmotik larutan dilambangkan dengan Pi oleh karena N per V itu adalah molaritas, maka tekanan osmotik itu dinyatakan sebagai Pi sama dengan MRT. Nah, P-nya ini adalah Pi, N per V itu adalah M, maka rumusnya adalah Pi sama dengan MRT. Dengan Pi adalah tekanan osmotik, M itu konsentrasi molar, dan R itu tetapan gas ideal, dan T itu adalah suhu mutlak dalam bentuk Kelvin ya. Jadi kalau dia nanti Celsius harus diubah dulu ke Kelvin. Masih ingat ya cara mengubahnya? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, tadi dan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sekarang kita tinjau sedikit tentang larutan elektrolit. Masih menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit, zat terlarutnya akan mengalami ionisasi dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Nah, mula-mula A itu sebanyak A mol, kemudian terionisasi, dan akhirnya akan seperti ini. Nah, setiap A mol A itu akan menghasilkan jumlah mol keseluruhan, sehingga kalau dijabarkan ya. Nah, terdapat faktor sebesar 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ini sih yang perlu diingat ya, rumusnya 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ini dilambangkan dengan I, disebut dengan faktor Van Hoff. Oke, dengan rumus sifat-sifat koligatif dari larutan elektrolit itu harus dikalikan dengan I. I itu sendiri 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, di mana N itu adalah jumlah ion yang dihasilkan dari satu satuan rumus, dan alfa adalah derajat ionisasi. Kemudian ini mungkin akan lebih pahamnya nanti. Nah, ini perbedaannya antara sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Sama seperti larutan non-elektrolit itu berlaku penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Di larutan elektrolit juga berlaku ini semua. Pada tekanan uap non-elektrolit itu delta P sama dengan V0 dikali XA, dan pada elektrolit tinggal kita tambahkan I-nya saja. Begitu juga untuk kenaikan titik didih, delta B sama dengan KB dikali M dikali I, dan seterusnya kita tinggal menambahkan I-nya di akhir. Sama ya untuk yang lainnya. Nah, ini perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Tadi tinggal tambahkan I ya, I-nya ini 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ingat aja rumus I yang ini ya. Oke, mungkin akan lebih jelasnya nanti kita akan bahas beberapa contoh soal dari aplikasi rumus-rumus yang baru saja dijelaskan. Pahami secara pelan-pelan contoh soalnya. Baik, kita bahas contoh soal yang pertama. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 3 gram urea ke dalam 100 gram air. Nah, di sini diketahui tetapan kenaikan titik didihnya 0,52 dan AR-nya masing-masing seperti ini ya. Tentukanlah besarnya titik didih larutan urea. Yang ditanya adalah titik didih, bukan kenaikan titik didih ya. Pahami soalnya dengan teliti. Oke. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal ini. Ada massa ureanya 3 gram, kemudian ini 100 gram untuk pelarutnya, dan MR-nya setelah dihitung adalah sebanyak 60, kemudian tetapan kenaikan titik didihnya 0,52. Yang ditanya adalah TB, titik didih larutan urea. Oke, kita jawab. Untuk mengetahui
besarnya titik didih, kita cari dulu kenaikan titik didihnya. Nah, rumus kenaikan titik didih adalah M dikali KB, mana M ini adalah molalitas. Ini ada pada materi sebelumnya, di mana molalitas itu rumusnya adalah W per MR dikali 1000 per P. Ini tinggal kita sederhanakan, 3/60 itu 1 per, sama-sama dibagi 3 ya, 1 per 20. Kemudian ini tinggal 10 per 1. Kita sederhanakan lagi, ini sama dengan 1 per 2. Oke, nilai M yang kita peroleh 1 per 2 kita substitusikan ke rumus delta TB. Begitu juga dengan nilai KB-nya, kita substitusikan ke sini. Sehingga delta TB itu sama dengan setengah dikali 0,52. Kita peroleh hasilnya 0,26. Ini kenaikan titik didihnya. Yang ditanya di sini adalah besarnya titik didih larutan urea. Nah, untuk menentukan besarnya titik didih larutan urea, kita tinggal jumlahkan kenaikan titik didih ini dengan titik didih pelarut murninya, yaitu titik didih dari air. Nah, titik didih air adalah 100 derajat Celcius ditambah dengan kenaikan titik didihnya tadi, sehingga kita peroleh 100,26 derajat Celcius. Inilah besarnya titik didih dari larutan urea. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Seorang montir menambahkan 25% etilen glikol pada radiator mobil. Kemudian di sini diminta menentukan penurunan titik bekunya dengan tetapan penurunan titik beku itu 1,86. Oke, kita selesaikan. Yang diketahui dari soal ini adalah massa etilen glikolnya adalah 25 gram. Untuk pelarutnya 75 gram, kemudian MR dari etilen glikol adalah 62, kemudian tetapan penurunan titik beku adalah 1,86. Nah, yang ditanya di sini adalah delta TF. Karena delta TF, kita langsung substitusi aja rumusnya. Delta TF itu sama dengan M dikali KF. Tapi lagi-lagi di sini M-nya tidak diketahui secara langsung. Kita perlu hitung lagi dengan rumus yang tadi masih sama ya. W per MR dikali 1000 per P. W-nya 25, MR-nya 62, dikali 1000 per P, P-nya 75. Karena dalam satu larutan itu terbentuk dari terlarut dan pelarut. Nah, maka di sini 75. Ini kita coret ya, 25 dibagi 75 dibagi 25 ini 3, ini 1. 1 per 62 dikali 1000 per 3. Kita kalikan 62 dikali 3 itu 186. Ini tidak perlu kita sederhanakan karena di sini ada angka 1,86. Nanti kita tinggal coret-coret aja ya. Oke, kita substitusi 1000 per 186 dikali KF-nya 1,86. Nah, 1,86 dibagi 186 itu sama dengan 0,01. Kalau dikali 1000 hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Maka penurunan titik beku dari larutan etilen glikol ini adalah 10 derajat Celcius. Oke, next ke contoh soal yang ketiga. Sebanyak 6,84 gram gula pasir, MR gula pasir itu 342 ya, dilarutkan dalam air dan membentuk larutan dengan volume sebesar 100 ml pada suhu 20 derajat Celcius dengan R-nya 0,082. Tentukan tekanan osmotik larutan tersebut. Nah, di sini yang ditanya adalah tekanan osmotik, berarti yang ditanya adalah Pi-nya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama itu massa dari gula pasirnya 6,84 gram. Kemudian suhunya 20 derajat Celcius, karena tadi harus kita ubah ke Kelvin, maka ini sama dengan 300 Kelvin. Kemudian MR-nya 342, ada lagi volumenya 100 ml, dan yang terakhir ada tekanan gas ideal itu sama dengan 0,082. Oke, kita jawab. Untuk rumus tekanan osmotik itu adalah M dikali R kali T. R-nya sudah ada, jelas diketahui, kemudian T juga udah ada, yang belum adalah M.
Yang belum ada M besar. M besar ini adalah molaritas, masih pada materi sebelumnya. Untuk menghitung molaritas kita gunakan rumus ini. 6,84 kita bagi 3/342 itu sama dengan 1/50. Kemudian dikali dengan 1000/100 itu sama dengan 10. Ini tinggal kita coret, jadi tersisa 1/5. Kita substitusi ke rumus pi, MRT-nya. M-nya tadi 1/5, R-nya 0,082, dan T-nya 300. 300 dibagi 5 itu 60, berarti ini artinya 60 dikali 0,082. Setelah dihitung diperoleh nilainya 4,92. Maka tekanan osmotik dari larutan tersebut adalah 4,92. Oke, bisa ya dipahami untuk 3 contoh soal yang diberikan. Boleh diulang-ulang lagi. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan di grupnya. Nah, untuk mengecek pemahaman terhadap materi ini, silahkan dikerjakan. Ini ada 3 latihan soal. Yang pertama menanyakan tentang tetapan kenaikan titik didih. Berarti kalau tetapan kenaikan titik didih itu yang ditanya adalah KB-nya. Kemudian yang kedua menanyakan penurunan titik beku, berarti itu delta TF. Yang ketiga yang ditanya adalah tekanan osmosis, berarti itu Pi-nya. Silahkan latihan ini dikerjakan, ini merujuk kepada contoh soal yang sudah dijelaskan. Dikumpulkan hari ini juga ya, pada waktu yang sudah diberikan itu ada sekitar berapa jam ya, nanti dikumpulkan pukul 5 sore. Silahkan dikerjakan, boleh dikumpulkan di pijar ataupun di japri di WA. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan.